Kenapa tiba-tiba? Ya kan karena pemerintah kan sudah membantu petani untuk panen raya gabahnya jadi banyak. Dan kalian kalau diimpor nanti tambah banyak, tambah murah lagi dong Bang berarti. Petani harganya, jualan gabahnya. Ya kenapa jualnya murah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mimbar Talk dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan negara yang cukup menggegerkan dunia persilatan. Akhir-akhir ini ada sebuah rencana yang dulu rencana ini awalnya adalah menurut Bapak Lurah dulu mengatakan bahwa stop impor beras, stop impor jagung, stop impor. Bahkan beberapa bukan beberapa minggu yang lalu Pak Lurah kan ngomong berapa minggu yang lalu, hitungan minggu loh. Iya. Ya benci produk asing. Betul. Nah itu. Dan itu maksudnya yang saya sampaikan itu waktu pas dia lagi mau mencapreskan sebagai lurah. Itu kan dia Bentar. Mencapreskan sebagai bingung saya. Iya maksudnya mencalur kan lurah sebagai lurah. Mencalurkan sebagai lurah. Itu kan dia anti asing, Bang. Ya bagus lah. Nah, iya presiden. Lurah presiden. Ya presiden sampai lurah. Gak dikat-kat nih kita. Iya. Jangan sampai. Iya kan benar kan? Presiden sampai lurah itu anti asing. Iya. Betul. Iya. Harus dalam produk yang betul-betul cinta dalam negeri. Cintailah produk-produk. Aku cinta Indonesia. produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Gitu kan? Itu slogannya Mas Tit. Kita kan belum dapat endorse-nya, Bang. Enggak. Nanti mudah-mudahan abis ini di-endorse ya. Siap. Teman-teman semuanya. Kita mudah-mudahan ya di-endorse ya. Kita membahas apa sih? Kita membahas beras. Oke. Yeah. Jadi kan gimana? Jadi para netizen dan netijah ya. Video ini juga bisa di-reupload ya. Tapi diingat-ingat ya, harus ada logo kitanya berdua ya. Ini ada Bang Arif ya. Ini ada Bang Awal ya. Arif Awal. Oke. Duet maut. Ini striker maut nih ya. Kalian nanya-nanya doang, Bang. Ini jawab. Kita lupa ya. Kita lagi bahas tentang impor beras. Ya. Jadi ada penekanan tanda tangan impor beras sebanyak 1 juta ton beras Thailand. Subhanallah, luar biasa. Berarti satu rakyat Indonesia itu dapat berapa kira-kira? Nggak usah dapat, ya kita syukurin aja dapat 5 kilo kan, berarti kalau 200 juta kan berarti 5 kilo ya kayaknya. Kalau 1 juta ton 1000 ton ya pokoknya segitu. 5 kilo ya. 5 kilo lumayan deh. Subhanallah. Enggak, kalau 5 kali 200 1000 1 ton ya. 1 juta ton banyak ya. Banyak, Bang. 200.000 kayaknya. Satu orang itu kira-kira 20.000 kayaknya, 20.000 kilo ya. Ya lumayan banyak gitu. Banyak dong. Kita syukuri. Berarti seluruh rakyat Indonesia bisa makan beras itu. Enggak, artinya kalau Indonesia bisa mengimpor beras, kita syukuri bahwasanya di satu sisi Indonesia masih mampu untuk impor. Berarti perekonomian Indonesia bukan maju, ada duitnya berarti. Oh. Ya kan ada duit. Betul. APBN berarti cukup untuk mengimpor beras gitu. Betul. Nah, di satu sisi itu dinyatakan ada sekitar 12 juta ton ya, Pak. Saya lupa di berita itu ada 12 juta ton. Yang sisa. Sebentar. Saya cari dulu nanti dibilang hoax lagi kan. Ini di tempo.co teman-teman bisa baca Mentan sampai Mei 2021 beras surplus 12 juta ton. Luar biasa ya. Berarti kita tambah 1 juta ton ini 13 juta. 13 juta ton. Gila. Nah, dan ini tentu akan sangat menguntungkan. Dan sangat mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Iya dong. Iya. Karena harga beras makin murah dong. Maka harga beras makin murah, setiap warga negara dapat beras dong. Otomatis. Dan bansos di bidang beras, bantuan sosial di bidang beras makin banyak dong. Oh iya, betul, benar. Tapi mudah-mudahan nggak jadi bancakan ya. Iya. Dan kalau kemarin kan
hanya sebagian-sebagian. Ini bisa semua, Bang. Seluruh rakyat Indonesia kaya miskin nggak pandang bulu, dapat nih. Iya, dapat. Iya, Dan ini iya. sangat kita syukuri sekali. Bagus. Iya. Terus ini kita Berarti mau ini bagian apa sih? Berarti ini kemajuan dong. Kemajuan, mimbar tuh kemajuan. dong. Kemajuan dong. Ini kemajuan bangsa harus Nah, harus disyukuri. Syukuri Kita dong. bisa menghasilkan 12 juta Iya. ton surplus Oke. beras ya Iya. sampai Mei 2021. Oke. Kemudian impor beras tanda tangan tadi diteken bisa Kementerian baca Perdagangan. Perdagangan Perdagangan Muhammad Lutfi kalau nggak salah. yaitu dari Thailand ya. Iya. Ini kalau baca di kompas.com itu perjanjian impor 1 juta ton beras Thailand diteken akhir Maret 2021. Meskipun sebenarnya banyak pejabat-pejabat publik itu menolak untuk impor beras. Tidak setuju ya, Bang? Ya, tidak setuju. Kan menolak. Enggak. Berarti tidak Enggak, setuju. menolak tidak. Belum setuju lah. Ya, mungkin belum ya. Belum setuju. Ya, ada Pak Ridwan Kamil. Ya, Ya, ada juga ada Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo ya. Pranowo, ya, Gubernur Jawa Tengah. Juga sampai Bupati juga Bupati menolak juga, iya betul. menolak impor beras. Karena ini tadi ya ketika impor beras itu ditolak, itu berarti kan sebenarnya ada alasan yang cukup bagus ya. Sebenarnya ada kepedulian dari pemimpin-pemimpin rakyat untuk peduli nasib para petani gitu. Oh. Jadi gini teman-teman semuanya. Gimana sih ini? Entar dulu. Sebenarnya? Jadi gini, para petani itu kan sebenarnya ketika sudah waktunya panen, panen beras, panen padi, panen raya, maka hasilnya itu kan menumpuk ya. Beras itu menumpuk dong. Ketika sudah musim-musim panen, ya maka harus dijualkan. Dari gabah itu harus jadi beras, dari beras itu baru bisa dijualkan. Baru bisa dijual. Ya bisa jadi nasi padang, bisa jadi nasi fried chicken, bisa dimakan lah ya. bisa dimakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah tapi berharap problemnya adalah mereka ini kan beli subsidi beras subsidi itu pupuk subsidi itu mahal. Ya saya lupa takarannya itu per kuintal tuh berapa ya? Kisaran ratusan ribu, 500.000 sampai 600.000 per kuintal. Wow. Per kuintal itu berarti 100 per kuintal beras itu mengeluarkan dana 500 sampai 600.000 untuk pupuk. Pupuk 400 sampai 600.000 untuk pupuk ya. Pupuk bersubsidi. Ketika dijual, pemerintah bagus kan? Pemerintah sudah memberikan subsidi dari subsidi pupuk itu kan berarti bentuk baiknya pemerintah dong. Ya dalam tanda dong. Ya bagus dong pemerintah memberikan pupuk subsidi dengan harga yang cukup relatif murah. Betul. Sayangnya ketika dijual harga gabah ini kisaran 300 sampai 400.000 per kilo per kuintal. Totalnya berarti kalau minus dong berarti jatuhnya jadinya. Rugi. Bukan rugi sih sebenarnya. Tidak untung. Kurang beruntung. Ya tidak untung. Ada kurang beruntung berarti ya, Bang. Nggak rugi. 400.000 Tidak jadi untung. 300.000. Ya balik modal. Nah enggak dong. Kan 500.000 modal. Iya, 500.000 kan? Buat beli pupuk. Kalau dipanen. Jadi gabah. Dijual 300 sampai 400.000. 300.000 sampai 400.000. Balik modal dong. Dari mana balik modalnya, Bang? Ya sesuai hitung-hitungan pokoknya harus balik modal. Ini tuh mau gimana sih ini ceritanya nih? Balik modal ya? Ya ini Ya udahlah, Ali ikutan tuh aja lah. Jadi gini pokoknya lah. balik modal lah. Jadi pembicara itu supaya aman, supaya bagus kita pokoknya hitungannya bagus. Protokol kebagusan. Iya. Oke. Ya bayangin ya. Artinya ada selisih harga 100.000. Selisih 100 sampai 200. Selisih keuntungan 100 sampai 300.000. Iya nggak? Iya. 100 sampai 300.000 dong. Iya, betul. Bukan selisih keuntungan. Selisih modal ya. 300.000 sama jualnya. Dengan itu. Nah, jadi pemerintah sudah berusaha untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada rakyat, khususnya petani, dengan memberikan subsidi pada pupuk. Supaya hasil gabahnya luar biasa banyaknya. Tapi kenapa kok ketika dijual kok malah
Nah, mungkin bisa jadi di saat yang bersamaan itu surplus beras. Gitu. Surplus beras itu yang menyebabkan harga gabah ini bisa jadi turun. Oh, prinsip ekonomi ya. Ya, berarti semakin banyak apa namanya? Barang kebutuhan, barang semakin banyak, harga semakin turun. Ya, sementara kebutuhan sedikit, stabil. Ya. Kebutuhan orang untuk konsumsi itu stabil. Betul. Jadi, ya pemerintah sudah ngayomi petani dengan pupuk tadi, dengan ini ketika jadi gabah kan gitu. Nah, maka pemerintah berhak dong untuk impor beras. Hah? Dari mana? Kenapa tiba-tiba? Ya kan karena pemerintah kan sudah membantu petani untuk panen raya gabahnya jadi banyak. Dan kalian kalau diimpor nanti tambah banyak, tambah murah lagi dong Bang berarti. Petani harganya, jualan gabahnya. Ya kenapa jualnya murah? Nah. Terus kalau mau dijual mahal, dijual kemana Bang? Ya gini aja. Jadi ya bisa jadi begini teman-teman semuanya. Gimana? Ya. Coba kita melogiskan sesuatu nih. Iya kan sekarang itu tidak semua harus dilogiskan. Oke. Karena kalau dilogiskan juga bisa jadi ini bahaya juga. Oh, berarti kita harus terima lah ya? Enggak, jangan terima juga. Terus gimana dong? Kita sebagai rakyat nih. Coba Bang. Enggak, saya itu sulit untuk mengatakan sesuatu. Ya, nanti dibilang kalau ini dibilang kritik khawatir melakukan perlawanan kepada Pak Lurah. Ya. Iya, betul. Kalau dibilang mendukung ingin ngomong tapi takut ditangkap ya. Kalau dikira mendukung Pak Lurah, saya dikira cebong garis keras. Iya. Kan gitu. Kalau saya mengkritik dianggap melawan patroli kelurahan dong. Iya. Kenapa patroli? Patroli saya. Karena lurah harga mati. Kelurahan harga mati. Oke. Gitu. Makanya secara hakiki teman-teman semuanya, kalau dalam ilmu ekonomi sebenarnya gini. Bukan dalam ilmu ekonomi ya. Dalam sistem Islam ya, pemerintah yang baik, pemerintah yang bijak itu mampu mengatur cash flow, keluar masuk jumlah ini dan mengayomi pertanian. Karena pertanian itu kan sesuatu hal yang penting bagi suatu negeri, bagi suatu kawasan. Nah, ketika pertanian sejahtera, ketika urusan dalam negeri itu sudah dicukupi, maka selayaknya yang surplus tadi diimpor. Diekspor dong. Impor lagi. Diekspor dong. Kalau diimpor, artinya apa? Jumlah beras semakin banyak dan itu membuat harga semakin turun. Betul. Nah, kalau lebih harga secara hitungan, turun lagi. Ya kalau lebih secara hitung-hitungan, kalau lebih itu harusnya kan diekspor. Iya dong. Dan ini akan menjadi nilai geopolitik, kekuatan geopolitik suatu negara. Dan menambah APBN juga jadi makin kaya dong. Ya, menjadi APBN suatu negara. Betul. Harusnya hitung-hitungannya demikian. Yang kedua, ketika pemerintah tidak sekedar mencari subsidi pupuk harga murah, tapi bila perlu itu menyediakan pupuk dengan harga yang terjangkau, sangat terjangkau. Jadi tidak perlu disubsidi sebenarnya. Oke. Menyediakan pupuk dengan harga sangat terjangkau, gratis ditambah dengan memberikan keluasan riset dan teknologi yang cukup besar di bidang pupuk. Bagaimana agar beras yang dihasilkan itu sedikit kayak kacang dewanya Dragon Ball gitu. Kalau kacang dewanya Dragon Ball itu kan makan kacang tuh 7 hari kuat. Ya. Kacang dewanya Dragon Ball ya teman-teman ya. Pernah dengar kan gitu? Tahu. Ya. Tahu Bang. Nah, dan ini pentingnya. Iya. Bagaimana paham. Menciptakan beras unggul ya, tanaman padi yang kualitasnya bagus itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dong. Masalahnya siapa negara yang bisa begitu, Bang? Ya ada. Siapa? Nyebut kok. Itu kayak nyebut. Ya Allah, di akun sosial media itu kan ada orang yang namanya ada tapi nggak boleh disebut. Oke. Ada ulama, orangnya hidup tapi tidak boleh ditulis namanya.
Tidak boleh ditulis, tidak boleh dipajang fotonya. Ini khawatir saya kalau kau nyebut sesuatu nih, itu dibilang nanti anti NKRI, radikal, radikal, intoleran, teroris. Udahlah ISIS. Ini semuanya. pasti ngomong ini pasti ex HTI ya, gitu, ex EPI ya, gitu kan? Betul. Kan gitu. Kan nggak enak kalau disebut ex HTI, ex EPI kan gitu. Nah. Jadi begitu kan? Oke. I got the point. Jadi sejatinya begitu, ya. Pemimpin yang baik, ya Pak Lurah yang baik di satu wilayah kawasan itu akan menaungi kawasan rakyat di kelurahannya. Iya. Dan pasti yang diprioritaskan itu justru harusnya petaninya ya, Bang ya. Ya, tapi tidak juga nanti ketika dijual itu merugikan rakyat banyak juga. Iya, betul. Artinya apa? Jadi di satu sisi menguntungkan petani, di sisi yang lain juga menguntungkan rakyat banyak. Iya, betul. Kebutuhan itu ini. Iya, yang berarti karena bisa jadi begini. Bagaimana supaya harga beras terjangkau tapi petani untung gede? Ya. Caranya adalah jadi meningkatkan surplus di bidang beras untuk bisa diekspor ke luar negeri. Kalau diekspor kan berarti menjadi pemasukan devisa dong bagi negara. Betul. Dan itu bisa membantu kehidupan petani. Ya. Taruh lagi nih, harga beras misalnya ditargetkan petani itu bisa meraih 50 juta ton beras misalnya gitu. Untuk kebutuhan dalam negeri selama 1 tahun itu 25 juta ton. Oke. Artinya kan ada kelebihan 25 juta ton dong. Ya, dan itu bisa dijual diekspor ke luar negeri. Ke luar negeri. Betul. Gitu. Ya, berarti kan poinnya adalah gimana caranya meningkatkan produksi petani dengan dibantu oleh pemerintah. Ya. Supaya hasil pertaniannya makin banyak. Ya, jadi ketika banyak barulah sama-sama jadi pemerintah penguasa itu tidak jadi mediator, tapi menjadi fasilitator. Kalau menjadi mediator, dia sekedar akan menjadi penyalur doang, gitu. Sementara kalau fasilitator, dia akan membantu petani, itu agar pertama kan biasanya kan bingung nih dari gabah diolah jadi gabah, beras, kemudian distribusinya. Itu kan bingung luar biasa. Betul. Nah, negara itu bisa menyediakan itu semua, solusinya. Ya, misalnya ketika dari distribusi dari desa sampai kota itu supaya harga murah. Kan ongkos ya, terkait ongkos sebenarnya. Itu kan tentang ongkos. Bisa jadi akan diberikan jalur rel yang cukup banyak gitu ya, memperbanyak akses transportasi publik ya, utamanya untuk angkutan barang supaya mudah gitu. Utamanya di masa-masa pandemi begini, guys. Betul. Nah, mungkin juga ini, Bang, fasilitas dari pemerintah itu nggak ini kali buat petani itu kayaknya pemerintah nggak punya kali, Bang. Maksudnya dana untuk dialokasikan untuk jadi fasilitator para petani itu, Bang. Pasti punya. Oh gitu, jawabannya gitu ya. Iya, pasti punya. Oke. Ya, kalau nggak punya kan berarti negara kita miskin dong. Oke. Negara kita kaya raya kok. Kaya dong. Di kantong Pak Lurah ada 11.000. Betul. Pak Lurah negara Wakanda loh ya. Betul. Bukan negara Indonesia. Gitu. Kalau di negara Wakanda itu Pak Lurahnya ada 11.000. Udah kita nggak usah membahas kekayaan alam segala macam, nggak usah lah ya, Bang. Udah nggak usah. Itu nanti dibilang ini lagi basi apa segala macam. Iya, pokoknya gimana, Bang? Ya, pokoknya para netizen dan netijah silakan aja video ini teman-teman re-upload ya. Oke. Kita persilakan ya. Disebarkan di WA, grup WA keluarga ya. Asal jangan ditambahin bumbu-bumbu dah. Yang bumbu-bumbu nih ya. Anak HTI sama anak FP ini gitu ya. Padahal kita bukan anak-anak ya. Kan gitu. Ya, nih orang radikal ngomong ini ya. Padahal kan kita ngomong biasa aja dong. Betul. Bahkan kita tadi mensupport ya. Mensupport bahasa Inggris, mendukung bahasa Indonesia, Bang. Ya, kita mendukung lah ya. Yaitu
beda dong mensupport sama Oke. Ya sama. Jadi kita apa nih, Ya Bang? sama beda sebenarnya. Mengkomentari Apa? kita ini berharap untuk lebih baik. Ya. Iya, Betul, kita Bang. berharap lebih baik. Berharap untuk lebih baik. Supaya negara kita tuh kelurahan kita baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Itu kan doanya. Betul. Ini bulan-bulan Ramadan, mau bulan Ramadan nih. Oh iya, ini udah Sya'ban. Makanya kita banyak-banyak berdoa kan, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Betul. Gitu. Mudah-mudahan kita sampai semuanya di Sampai bulan semua. Ramadan. Mudah-mudahan yang nggak sampai disampaikan. Oke. Itu saja. Itu saja teman-teman sekalian. Jangan lupa Meskipun saya lagi panas dingin banget ini teman-teman ya. jangan lupa Mau ngomong takut di unsubscribe gitu. Oke. Oke, kita jangan lupa like, komen dan subscribe. Silakan di atas ini. Wassalamualaikum Buat di atas di bawah. Oh, di bawah Di ya. bawah biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.